Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahumma anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah subuh beserta pengajian kopi morning Pak Ustaz ya. Juga yang saya muliakan para guru kita yang hadir pada kesempatan ini, adik-adik santri yang sama-sama kita cintai. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang tiada henti-hentinya mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga pada subuh yang penuh berkah ini kita masuk dalam kategori umat yang beruntung dapat mengikuti sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah yang konon menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa fiha. Salat sunnatnya saja itu pahalanya lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dunia dan segala isinya. Mari kita selalu mengiringkan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga, sahabatnya, mudah-mudahan kita semua yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada beliau, insya Allah kita akan memperoleh syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan masalah yang sangat sederhana sekali, seperti dipesankan oleh para ustadz kita, masalah yang ringan-ringan saja Pak katanya, yaitu meluruskan saf. Dan saya lihat di sini kita sudah sangat bagus dalam meluruskan saf untuk sebagian. Dan akan tetapi mungkin karena pengontrolan itu belum terlalu merata, maka sangat menarik untuk kita baca ulang lagi dasarnya tentang meluruskan saf ini, bagaimana yang dilakukan Rasulullah dan juga sahabat-sahabat setelah beliau. Jadi di hadis-hadis depan ini saya catatkan tentang apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum takbir dalam meluruskan shaf ini. Dan di belakangnya nanti ada beberapa riwayat tentang bagaimana para sahabat di dalam meluruskan shaf itu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mohon maaf saya kutipkan beberapa hadis yang tidak berbaris Bapak ya, dan mohon izin para ustaz yang hadir kalau saya salah mengucapkan barisnya karena meskipun saya juga sekolah agama dulu tapi nahu sorabnya masih lepotan Pak. Jadi mohon diluruskan kalau saya salah dalam memberi baris. Karena kutipan ini tidak dikutip dari kitabnya langsung, melainkan dari berbagai artikel yang berserakan. Saya kumpul-kumpulkan sedemikian rupa sehingga tersusun tulisan ringkas ini.
Hadis pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sawu sufufakum, fa inna tasfiyatas sufufa min tamamis sholah." Artinya, luruskan saf-saf kalian, karena lurusnya saf itu adalah merupakan bahagian daripada kesempurnaan sholat jamaah kita. Nah, di sini daripada kesempurnaan sholat jamaah, tapi mungkin di situ maknanya kesempurnaan sholat jamaah atau kesempurnaan sholat itu sendiri. Itu berdasarkan hadis Muslim nomor 433. Di dalam hadis lain, dalam riwayat Imam Bukhari hadis 723, beliau mengatakan kepada jamaah, "Sawu sufufakum, fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis shalah." Luruskan saf-saf kalian, karena lurusnya saf itu adalah salah satu bentuk, salah satu bagian daripada iqamatis shalah, menegakkan salat itu sendiri. Itu menurut hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis ketiga juga dalam hadis riwayat Muslim nomor 432, Rasul bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata perawi hadis ini, dahulu itu ketika masih bersama sahabat, yamsahu mangkibina, itu mengusap. Di sini terjemahannya mengatakan memegang. Yamsahu sama dengan kita mengusap kepala, Pak ya. Yamsahu itu mengusap. Rasul itu ketika melewati jamaahnya, konon beritanya riwayat ini, melihat sahabat yang belum lurus, itu disapu pundaknya, Pak. Disapu pundaknya, sahabat, luruskan. Dia katakan, yamsahu manakibana fis shalah, mengusap pundakan. Wa yaqulu istawu. Wa yaqulu istawu. Ini salah satu ucapan imam. Ini kalau kita biasa yang pernah ke tanah suci ya, itu sebelum imam takbir dia katakan istawu, istawu. Gitu. Sama maknanya dengan sawu sufufakum. Luruskan saf kamu. Wala takhtalifu fatakhtalifa qulubakum. Dan jangan berselisih sehingga hati kalian berselisih juga nanti. Ini berdasarkan hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa lurusnya saf itu menjadi syarat menyatunya hati kita di dalam salat jamaah. Dan apabila berselisih, maju mundur, berserakan tidak teratur, boleh jadi dengan itu hikmah daripada salat jamaah kita untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin juga, patah kali hukum, hati kalian akan berselisih juga. Kemudian hadis keempat dari Imam Bukhari, hadis ke-719, Rasul bersabda, "Aqimu sufufakum wa tarassu." Aqimu sufufakum wa tarassu. Aqimu, luruskan, sufufakum, saf-saf kamu, wa tarassu, dan rapatkan. Jadi bukan hanya lurus, tapi juga rapat. Di dalam terjemahan ini dia katakan menempel. Kalau dalam bahasa Arab tarasu itu rapat yang tidak sedemikian sempit. Fa inni arakum min wara'i zahri, karena saya, kata Rasulullah, meskipun sudah menghadap seperti ini, saya melihat kalian di belakang punggung saya. Kemudian hadis kelima, Rasul bersabda, ini agak panjang, beliau mau takbir tetapi beliau meluruskan saf dengan pengarahan yang agak panjang. Ini disebutkan di dalam kitab Imam Abu Dawud, hadis ke-666, Rasul bersabda, "Aqimus sufuf," luruskan saf-saf itu, "wa hadzu bainal manaqib,"
juga luruskan pundak-pundak. Jadi itu begitu Rasul. Jadi saf diluruskan, pundak-pundak juga. Di dalam hadis lain pernah saya baca itu, konon pernah Rasul itu sudah mau takbir, tapi merasa ada seorang dari Arab Badui pedalaman itu berdirinya itu dia menonjol sendiri ke depan seperti ini. Nah, sehingga Rasul menegur sahabat dari Arab Badui tadi. Dia katakan wahadu bainal manakib. Nah. Kemudian luruskan juga di antara pundak-pundak kalian. Wasaddul hilal. Kemudian tutup apa itu? Yang kosong. Nah, tutup yang kosong. Wal yanu bi aidi ihwanikum wal yanu, dan hendaklah melembutkan tangan sahabat-sahabat kalian. Wala tazru furujatin lisyaitan, dan janganlah meninggalkan furujatin itu lubang lisyayatin, supaya setan itu bisa masuk dalam saf-saf kalian. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man wasala saffan wasalahullahu. Siapa yang menyambung saf ini berarti kalau ada saf yang terputus diantarakan, kadang-kadang ada jamaah kita yang belum paham Pak ya, sehingga ada jarak antara saf, kita masuk sehingga saf ini tersambung. Ini kata Rasulullah SAW. Saf yang terputus itu ada yang menyambungnya. Kata Rasulullah, wasalahullahu. Allah menyambung juga hubungannya dengan orang itu. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Dan siapa yang memutus saf, nah ini sengaja membuat jarak antara satu dengan yang lainnya sehingga saf itu terputus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah juga memutus hubungannya dengan orang tersebut. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini beberapa saat yang lalu pernah kan masalah saf ini jadi perbincangan yang tetapi bahwa ada sebagian orang yang sangat berlebih-lebihan. Ini mungkin yang dimaksudkan ini, sehingga saya mengutipkan banyak hadis ini supaya kita melihat betul bagaimana Rasulullah itu mengatur ini. Jadi ini di dalam hadis riwayat Abu Daud ini dia katakan wal yanu bi aidi ikhwanikum. Hendaklah lembutkan tangan-tangan kalian. Ya kan, kemungkinan kalau agak sempit sehingga ini kadang-kadang sikut kita ini kan keluar Pak, sehingga menyentuh teman-teman sebelah. Nah kata Rasulullah, wal yanu bi aidikum, lembutkan itu kalau bisa, sembunyikan supaya jangan. Nah itu, mungkin itu maksudnya Pak ya. Jangan karena kita mengatakan kita diajari mengangkat seperti ini atau bagaimana sehingga sikut ini tetap keluar lalu mengganggu. Ini yang kita perhatikan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya saf kita itu rapat tetapi tetap enak dan tidak mengganggu saudara kita yang lain. Bapak Ibu yang saya muliakan, hadis yang keenam ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang mengapa kita meluruskan saf itu. Beliau bersabda, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha." Apakah kalian wahai sahabatku tidak bisa meluruskan saf kalian sebagaimana para malaikat itu meluruskan saf di hadapan Tuhannya? Lalu kata para sahabat, "Qulna ya Rasulullah." Kami bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha? Bagaimana para malaikat itu menyusun saf di hadapan Tuhannya?
Qala yatimmuna as-sufufal awwal. Mereka para malaikat itu berbaris di hadapan Allah dan mereka menyempurnakan saf pertama paling depan paling rapi. Nah, kata Rasulullah. Wa yatarasuna fis saf, dan mereka merapatkan safnya. Ini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kias kepada kita bahwa kalau kita menghadap Allah itu rapikan barisan kita sebagaimana para malaikat itu berbaris di hadapan Allah. Ya mungkin kalau malaikat sedemikian rupa ya, karena mereka melihat langsung Allah ya, sehingga mereka berbaris. Nah kita kaum muslimin, karena ketika kita mau takbir itu kan menyusun jamaah, kita tidak melihat Allah di hadapan kita. Inilah mungkin makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penjelasan ketika beliau menjelaskan tentang ihsan. Rasul bersabda, "Anta'budullaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Sembahlah Allah, beribadahlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kalian melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihatnya dan memang kalian tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka yakinkanlah dalam hati kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang melihat saya. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah kumpulan hadis yang saya baca, yang saya kumpulkan. Beberapa riwayat di bawah ini tentang bagaimana para sahabat itu. Ini antara lain saya tuliskan di sini, saya kutipkan dari sebuah tulisan bahwa begitu pentingnya urusan saf ini sehingga Imam Bukhari rahimahullah yang sangat terkenal dengan salah satu kitab paling sahih ya dari kitab hadis itu, beliau membuat satu bab khusus dalam kitabnya berjudul Bab Ilzakil Mankibi bil Mankibi wal Qadami bil Qadami bis Shaf. Bab tentang menempelkan pundak dengan pundak dan merapatkan kaki dengan kaki di dalam shaf. Itu Imam Bukhari. Nah ini di bawahnya nanti bapak-bapak baca sendiri bagaimana para sahabat itu. Saya baca satu hadis ini. Salah satu hadisnya diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir. Wa qala an-Nu'man bin Bashir, ra'aitu ar-rajul minna yalziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi. An-Nu'man bin Bashir, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku melihat kami para sahabat itu ketika sholat itu saling menempelkan pundak dengan pundak sahabatnya. Juga diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wa ruwiya an Umar annahu kana yuwakkilu rajulan bil iqamati as-sufuf wala yukabbir hatta yukhbara anna as-sufufa qad istawa. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu annahu kana bahwa dia Umar bin Khattab itu kana yukilu rajulan, dia menyuruh orang mewakili dirinya biiqamatis sufuf, untuk meluruskan saf sebelum takbir. Fala yukabbir, maka Umar tidak mau bertakbir hatta yukhbara, sehingga disampaikan kabar kepadanya yang orang tadi ditugaskan untuk meluruskan saf, menyampaikan
bahwa saf sudah lurus. Nah, hadis riwayat Tirmizi. Ini mohon maaf di dalam terjemahan ini hilang kata tidaknya, maka dia bertakbir sebelum dikabarkan bahwa saf telah lurus. Seharusnya di terjemahannya maka dia Umar tidak bertakbir sebelum dikabarkan bahwa saf telah lurus. Inilah beberapa hadis yang saya kumpulkan dan banyak lagi hadis yang senada dengan ini. Ini ada sebuah hadis di belakang ini saya catatkan tentang bagaimana keutamaan saf awal. Sehingga para sahabat itu dulu berebutan ketika memperoleh saf awal. Sehingga Rasul mengatakan seandainya umatku tahu bagaimana keutamaan saf pertama itu, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk memperolehnya. Demikian beberapa hadis yang saya sempat saya bacakan. Mudah-mudahan dari ini semakin mendorong kita bagaimana menyempurnakan sholat jamaah kita dan shaf-shaf kita. Saya sangat senang melihat adik-adik kita yang ketika ke masjid ini membawa sajadah, tapi sajadahnya itu dilipat kecil, Pak. Dilipat kecil sehingga cukup untuk sujud. Karena kalau kadang-kadang kita melihat itu ada saudara-saudara kita yang membawa sajadah lebar sekali, sajadah orang Turki ukurannya, sehingga jamaah itu sungkan Pak berdiri di atas sajadah kita. Akibatnya ya, saf itu menjadi renggang. Jadi adik-adik saya kira sangat bagus itu kalau toh membawa sajadah dikecilkanlah sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi orang untuk berdiri di samping kita atau dengan sebab kita lalu saf itu terputus. Demikian sedikit yang disampaikan. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati atau saya yang salah membacakan hadis-hadisnya, mohon diluruskan saja karena ya nausap saya Pak Ustaz lemotan dulu. Demikian, terima kasih juga kepada Bapak Panitia memberikan kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Billahil hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.